Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita berdoa memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya berguna untuk masa depan kita semua dan bermanfaat untuk pembelajaran kita yang akan datang. Dario bisa pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sikap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai dengan tujuan pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan asumsi dulu ya. Agelia, Aldiansa, Alisa, Aura Adian Suami, Agelia Anastasia, Aldiansa, Aliansa Kansa Imanira, Aura Dian Islami, Andi Bayu, Amelia Mandakari. Oke. Capaian pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan SMK fase F kelas 11. Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengaktualisasikan kompetensi konsentrasi keahlian yang dipelajarinya dengan menghasilkan produk, barang, dan atau layanan jasa yang sesuai, inovatif, memiliki nilai ekonomis dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta membangun usaha atau berwirausaha yang berkelanjutan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, baik usaha yang terkait dengan keahlian kejiwaannya maupun usaha-usaha lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan pasar dengan dilandasi pemahaman tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Capaian per elemen semester Gazal 2024-2025, kegiatan produksi. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan penyusunan rencana produk, menerapkan desain atau rancangan produk, menerapkan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk, menerapkan perhitungan biaya produksi, menerapkan kriteria standar atau spesifikasi produk, menerapkan strategi dan kegiatan produksi, menerapkan pengendalian mutu produk, menerapkan pengemasan produk, menerapkan labeling, menerapkan strategi distribusi, menerapkan layanan terhadap keluhan pelanggan, dan memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Pertama, peserta didik menerapkan penyusunan rencana produk. Kedua, peserta didik menerapkan desain rancangan produk. Ketiga, peserta didik menerapkan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk. Keempat, menerapkan perhitungan biaya produksi. Dan kelima, menerapkan kriteria standar atau spesifikasi produk. Selanjutnya adalah kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain sesuai dengan materi presentasi masing-masing kelompok. Kemukakan hasil diskusi pada diskusi kelas. Istilah kuliner didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan memasak. Memasak, mengubah makanan dari alam menjadi budaya. Makanan menopang kehidupan. Pada saat yang sama, kuliner melambangkan kehidupan sosial dan identitas budaya bagi berbagai kelompok orang di seluruh dunia. Memang setiap bangsa memiliki kulinernya sendiri yang telah diterima secara bertahap dan menjadi ideologi kuliner yang diterima begitu saja. Kuliner juga merupakan indikator bagaimana budaya berkembang dan berubah seiring waktu dan ruang. Bagaimana kuliner
kuliner mewakili identitas budaya dalam komunitas lintas budaya. Kuliner mewakili identitas budaya diakui sebagai sumber kekuatan. Kuliner adalah sumber yang relevan dari penandaan dan bentuk komunikasi yang efektif dari budaya yang khas dengan karakter nasional yang kuat dan keragaman fitur. Memahami kuliner dari segi perbedaan dan konotasi budaya yang mendalam, mengeksplorasi warisan budaya mereka dan mempromosikan pertukaran budaya. Apa itu proses dalam bisnis kuliner? Apa itu proses dalam proses bisnis kuliner? Siapa yang jawab? Sesuai makanan. Proses bisnis industri kuliner merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengolahan bahan mentah yang menghasilkan hidangan untuk disajikan pada pelanggan. Rangkaian kegiatan tersebut dikenal dengan istilah input dan output dalam bisnis industri kuliner. Ya, udah. Oh, oh tergoyang. Wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi yang dilakukan pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, kami mempresentasikan materi tentang menetapkan jenis dan jumlah produksi, yaitu garis besarnya adalah produksi adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menciptakan jumlah produk. Ada jenis produk. Salah, garis besar bukan itu yang ibu minta. Garis besar adalah Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan pada proses industri. Dan terakhir kelompok 6 silakan. Kebetulan nama saya Muhammad Rizal, saya ingin bertanya apa yang dimaksud mengenai apa perbedaan distribusi intensif dengan eksklusif. Apa perbedaan? Oke. Semua pertanyaan akan kami jawab. Sebelum kita lanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Novel Kamil Satriudi, saya sebagai moderator dan 5 teman saya lainnya. Saya Siti Nadia. Saya Sosok Gila. Saya Salam Rahman. Dan satu lagi Alisa. Materi pertama yang dibacakan oleh Siti Nadia. Materi pertama akan dibawakan oleh Alisa. Nama produk. Satu, tujuan distribusi produk. Distribusi produk memiliki tujuan yaitu mempermudah konsumen mendapatkan produk yang diperlukan. Distribusi juga bertujuan mempermudah konsumen mendapatkan produk tertentu. Kedua, mengoptimalkan nilai produk. Saluran produk secara cepat dan cepat. C. Menetapkan desain prototipe produk. Dalam berinovasi, perusahaan atau produsen sebaiknya tidak hanya mengandalkan
dikeluarkan ke luar negeri. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya untuk kelompok yang sedang maju ke depan. Apa yang dimaksud dengan harmoni? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan kuliner? Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Proporsi adalah keseimbangan antara unsur satu dan unsur lainnya dalam suatu desain. Prinsip proporsi dapat diterapkan oleh desainer dalam beberapa tipe berikut. 1. Memperhatikan dimensi atau ukuran suatu bidang. Untuk bentuk persegi panjang, dimensinya adalah sama rata pada tiap-tiap sisinya. 2. Membuat perubahan atau memodifikasi bentuk dari objek yang sudah ada agar visualisasi produk lebih nyaman dipandang. 3. Menetapkan dan meletakkan pusat perhatian sebuah produk, bukan di bidang bagian tengah, melainkan sedikit bergeser ke tepi. Silakan. Ada pertanyaan dan mulai dari kelompok 1. Silakan. Vaksin disebut apa? Ya. Ya, mulai. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan untuk bertanya. Apa yang dimaksud dengan desain prototype produk? Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Ini kelompok 2. Untuk kelompok 2, Ya. Mulai lagi enggak? Karisa. Vaksin kita apa? Proporsi ada. Apa itu, Bu? Apa itu proporsi? Terima kasih. Untuk kelompok 3, Apakah referensi irama? terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giling atau cincang? Ya. Kemudian 4 buah tomat merah haluskan. Nah, ini ada tomat asal. Ini ada tomat asli dan tomat yang dihaluskan. Ya. Kemudian 5 sendok makan saus tomat. Gambar saus tomat dan mereknya dan gambar saus tomat dalam sendok. Dan 1 sendok makan gula. Nah, tuh sendok sampai makan gula, ya. 1 sendok makan mentega. 1 sendok makan garam. 1 sendok makan merica bubuk. 1 buah bawang bombay iris tipis, ya. Kalian cari gambar bawang bombay yang iris tipis. Kemudian 3/4 sendok daun basil, ya, 3/4. Kemudian 3/4 sendok teh daun oregano, ya. 200 ml air putih. Nah, ini bahan topping spaghetti itu 165 gram, keju parut itu diperkirakan 1 bungkus. Cara membuat spaghetti: rebus spaghetti dalam panci sambil taburkan garam di atas spaghetti. Tunggu sampai matang dan kenyal. Masukkan minyak ke dalam rebusan air agar spaghetti tidak lengket dan menggumpal. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya membuat saus spaghetti. Masukkan margarin ke dalam wajan dan tunggu sampai meleleh. Ya. Masukkan bawang bombay yang sudah dipotong halus. Aduk sampai aroma wangi.
Tambahkan gula pasir, merica, garam, aduk sampai tercampur rata. Angkat sekal spaghetti, bolognese dan tuangkan di atas spaghetti yang telah disiapkan. Tambahkan topping keju dan spaghetti untuk siap disajikan. Ya. Nah, nanti halo. Potong tentunya kalian buat seperti ini. Terus kalian ya letakkan gambarnya. Gambarnya dari mana, Nak? Dari bukan. Gambar asli kamu masak itu. Ya. Saya mau apa yang kamu gunakan asli. Ya, tidak ngambil. Yang ngambil fungsinya adalah gambar merek, misalnya spaghetti ya, kamu pakai merek apa ya, seperti yang pertama contoh ya. Nah ini kalian pasti ngambil di Google kan, dapatnya ini misalnya keju mau merek apa kamu pakai. Nah ini oregano-nya merek apa ya, basilnya pakai merek apa. Nah menteganya ini apa, brugai ya. Nah ini kecap, tahu tomat merek kecap. Kemudian nah ini spagettinya lakonte. Nah, seperti ini boleh. Tapi kalau yang proses pembuatan tadi asli kamu yang buat. Kalau tadi contoh buatnya kan tidak pakai gambar orang yang membuatnya. Halo. Jangan salah lagi ya. Nggak mau lagi jelasin. Ngomong lo. Kebagusannya. Lagi giliran suruh tugas nggak ngerti. Pada saat praktek nanti kamu masak mulanya rahi kamu kejiwaan. Jadi tahu tugas individu. Amati gambar, identifikasi gambar 1 sampai 5, tuliskan soal, carilah informasi dengan studi pustaka atau internet tentang nama makanan yang ada pada gambar 1 sampai gambar 5. Sampaikan nama makanan dalam bentuk tulisan pada buku tugas PKK. Gambar 1. Silakan ditebak. Silakan tuliskan. Ya. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2. Spaghetti. Tulis. Spaghetti. Nomor 3. Silakan identifikasi gambar tersebut. Tulis di buku tugasnya. Lanjutkan soal nomor 4. Nah, identifikasi gambar tersebut tuliskan di buku tugasnya. Soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Ya. Silakan ditulis soalnya.
Cari